Ya. Bentar. Ya, Dasar apa, ada orang apa? Sunda si Abah ya. Tahajud. Tahajud. Tahajud, tahajud. Bahasa Arabnya tahajud. Tapi orang Sunda mah Tapi tahajud. disuruh tahajud. Masya Allah, seneng banget, Bah. Ini ada daknya gini, ada kayak dermaga gini, seru banget. Ah, ini aja ini mah. Kata orang Garut membuat niis. Nah, Nah, kita mah orang Sunda ya, orang Sunda jadi ngomongnya niis. niis itu dingin, jadi buat mendinginkan hati, mendinginkan suasana. Bertahanuslah, bertadabur gitu, insya Allah. Ah, saya nanti kapan-kapan sini bawa anak-anak lah. Iya tuh si Jalu dibawa Jalu, ke sini. ya benar, siap. Aisyah bawa sini semua. Oke, Pak Raka Mislah. Raina. Walaupun sedang ada dimanapun, kita bawa ini ke Garut, suasana seperti ini ya, di rumahnya Abah. Iya. Di acara Abah Dan AA. Kita lagi membicarakan tentang ibadah di sepertiga malam. Salah Iya. satunya adalah sholat malam. Salat malam. Bah, tadi kan sudah diceritakan sedikit. Bisa lebih mendalam lagi nggak tentang keutamaan sholat malam? Oke, Di begini. sepertiga malam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, sebenarnya dalam teori usul doa atau epistemologi doa ditemui asumsi dasar begini. Bahwa setiap manusia siapapun dia, mutlak kita membutuhkan ruang dialog imajiner. Surhat rohani lah gitu kalau menurut kita mah. Antara siapa? Antara kita dengan Tuhan kita, yakni Allah. Bila ruang dialog imajiner, komunikasi transendental surhat kita itu hilang dari kehidupan kita, maka mudah diprediksi kita akan menjadi manusia yang stres. Manusia yang gamang, menjadi manusia yang rawan mengalami gangguan kejiwaan, pusing, gitu kan, masalah tak kunjung selesai, kita jadi depresi, ujung-ujungnya lahirlah sebuah penyakit fisik yang berbahaya. Nah, ruang untuk kemesraan, dialog imajiner, komunikasi transendental, curhat rohani antara kita dengan Allah itu, yaitu doa. Nah gitu, bahkan Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Dalam Al-Quran Allah menyebut wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Gitu kan? Dan apabila hamba-hambamu bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasanya fa inni qarib, aku ini dekat. Begitu janji Allah, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila memohon kepadaku. Maka hendaklah segera kamu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Itu komunikasi Begitu. kita makhluk kepada kholiknya. Kepada kholik. Nah, jadi fungsi doa dalam kehidupan manusia itu yang pertama yaitu kan sepertiga malam kita sholat atau berdoa. Nah, fungsinya pertama doa adalah bukti pengakuan eksistensi kehambaan kita kepada Allah. Saat kita berdoa, saat itu kita mengakui apa? Bahwa diri kita itu lemah, diri kita itu hina, diri kita itu apa, diri kita itu tak kuasa apapun. Kalau sampai pada titik itu Allah mencintai kita, gitu kan, gitu. Yang kedua, doa itu sebagai problem solver. Apa problem solver? Keluar dari masalah, solusi atas setiap masalah yang dalam kehidupan. Makanya kemuliaan sepertiga malam itu Allah bertamu. Allah itu bertamu menemui hambanya. Kalau tadi malaikat turun, ini janji Allah. Allah akan datang pada waktu istimewa itu untuk berdoa. Makanya kenapa disimbolkan demikian? Sebab di sepertiga malam Allah sengaja menemui kita. Itu janjinya. Dalam hadis Abu Hurairah yang artinya begini. Rob kita Tabarakallah ta'ala, Allah yang Maha Kuasa itu turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berkata, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan perkenankan, ku minta apapun akan kuberikan. Dan siapa yang meminta ampunan kepadaku maka akan aku ampuni. Mengharapkan apapun diberi di sepertiga malam diberikan. Ya mayyad'uni fastajib lahu. Siapa yang berdoa maka Allah akan mengijabah setiap doanya. Yang kedua mayas'aluni fa'atiyahu. Barang siapa yang meminta maka Allah akan memberi apa yang dimintanya. Yang ketiga wa mayastaghfiruni fa'aghfir lahu. Barang siapa yang meminta ampunan maka Allah akan memberikan pengampunan kepada dia yang meminta ampunan. Itu tuh udah jelas sekali ya. Allah sudah mengisyaratkan bahwa bahkan menjelaskan bagaimana hebatnya sepertiga malam, bagaimana fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Betul. Tapi kenapa kita sudah tahu berat banget? Nah, ya itulah yang itu setan. Makanya sungguh sebuah kerugian teramat besar bila Allah bertamu ke rumah kita, membawa hadiah ijabah doa, memberi apa yang kita minta, mengampuni dosa kita, malah kita tertidur pulas. Terus yang penting sekarang kalau ketemu sepertiga malam atau harus apa yang kita lakukan itu. Apakah sholat saja? Yang pertama, yang jelas, yang pertama adalah sholat tahajud. Yang pertama itu yang diperintahkan Allah kan.
Ya. Sebentar. Ya, dasar ada orang apa? Sunda si Abah ya tahajud. Tahajud. Bahasa Arabnya tahajud. Tapi orang Sunda mah Tapi tahajud. disuruh tahajud tuh susah. Tahajud. Oh, disuruh tahajud mah beda disuruh begadang. Iya, benar. Makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila." Tuh sampai begitu Allah. Gitu kan. Hai orang-orang yang berselimut, Nabi Muhammad bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Jadi ternyata memang berat. Sudah disebut juga sedikit daripadanya. Memang sedikit. Bahkan dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda yang artinya begini, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yatim pada bulan Muharram. Setelah sholat wajib, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam. Makanya sholat malam, fatahajjad bihi ila filatallah. Gitu, jadi belajar sholat malam. Iya, jamnya sama, keluar tenaganya sama, yang satu maling, satu sholat. Yang satu sholat, yang satu begadang, yang soalnya satu karaokean, yang satu sholat, yang satu tiktokan, yang satu sholat. Jangan ngomong tiktokan ke saya dong. Iya. Saya mah siang-siang. Iya, siang-siang. Ya, jadi istilahnya Allah itu sudah menunjukkan bahwa waktu-waktu itu mana yang benar-benar istimewa. Ya. Dan kita harus menggunakan privilege alias hadiah keistimewaan. Ya, karena Allah juga memberikannya istimewa. Ada 4 hal yang dijanjikan Allah berdasarkan ayat tentang orang yang suka sholat malam. Coba, yang pertama Allah akan memberi tempat yang mulia di dunia dan akhirat. Yang tadi Maqamah Mahmudah. Allah akan memberi kemudahan dalam setiap urusannya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni minal sultanan nasira. Yang ketiga Allah akan memberi jalan keluar atas setiap masalah dan kesulitan. Yang keempat Allah akan menjadi penolong atas setiap gangguan yang menghampiri kita. Jadi itu 4 jaminan. Makanya berat karena memang banyak keutamaannya, banyak pahala yang diberikan Allah pada kita. Karena itulah hadiahnya besar, karena menggapainya pun sulit. Kalau mudah mah semua juga bisa dapat. Padahal nggak sesulit yang dibayangkan ya, Bay. Kalau sudah biasa makanya. Sudah biasa. Pokoknya begini, rumusnya kalau mau bangun malam karena ketiduran, sebelum tidur minum dulu 4 muk. Tuh beser. Ya iya. Nanti kan bangun malam tuh, masa bangun malam cuma beser doang? Bangun malam enggak, ngompol iya. Kan biar membangun, itu biar jadi alarmnya begitu. Ya, tapi kalau buat saya pribadi berarti sekarang harus mulai dirubah nih. Kan saya pulang syuting tuh kurang lebih jam 1, Aku kan setengah 2. Nyampe rumah kan pasti mandi dulu tuh, mandi langsung sholat malam. Sholat malam, wah sayang itu kalau tidak. Orang lain mau bangun jam 2 susah, ama masih hidup jam 2. Tidak perlu tidur dulu, sholat malam saja. Jadi kadang-kadang WhatsAppan sama mamah di Bandung. Mamah baru bangun, mau sholat malam. Saya mah belum tidur. Malah WhatsAppan, habis itu saya tidur. Ya, udah WhatsAppan, sholat dulu. WhatsAppan sama mama, saya mau sholat dulu. Bahagia mama juga, bukan berarti ria. Ya Allah. Nah, tadi akan udah sholat malam, tadi akan ketiduran. Kemudian sholat subuh. Nah, biar bersambung amaliyahnya, setelah sholat malam, lakukan apa yang dicintai Allah, apalagi adalah membaca Al-Quran. Gitu. Jadi saya tidurnya kapan? Ya nanti aja kan udah sholat subuh. Kerja lagi. Atur dong waktunya ini. Ya udah siap lah demi akhirat ya. Awas jangan terlalu sibuk dengan dunia rupa akhirat. Aduh begini nih kalau banyak sama Abah jadi banyak istighfar saya. Udah deh daripada saya dimarahin terus sama Abah, kita istirahat dulu ya. Tetap di Abah dan AA.